Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azilia Putri, izin menjawab soal nomor 1 mengenai masalah apa yang sering timbul dalam tiap tahap dalam menyusun tinjauan pustaka, dan juga apa saja solusinya. Untuk yang pertama, tahapan dalam tinjauan pustaka yaitu pencarian jurnal atau buku terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Nah, kesusahan yang sering terjadi saat pencarian sumber tinjauan pustaka yaitu dalam menentukan jurnal atau buku yang relevan. Nah, karena tidak mudah, ada beberapa jurnal yang menurut kita relevan tetapi kadang berbayar sehingga terjadi kesulitan dalam mengaksesnya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai peneliti harus mengetahui cara-cara bagaimana mengaksesnya, seperti ada situs downloader sehingga mudah untuk mengakses situs-situs yang tadinya berbayar tadi menjadi tidak perlu berbayar. Nah, ini adalah solusinya. Nah, masalah yang kedua yaitu banyaknya jurnal yang sudah lewat dari 5 tahun sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagai sumber. Nah, karena sumber tersebut kan kita mencari ilmu harus terupdate ya. Jadi mengenai penelitian yang kita lakukan harus terupdate. Oleh sebab itu peneliti harus tahu banyak situs-situs untuk mencari jurnal. Misalnya ada Google Scholar, Garuda, Publisher, dan lain-lain. Lalu kita bisa menggunakan fitur search berdasarkan rentang tahun yang kita inginkan, yaitu 5 tahun terakhir. Yang kedua mengenai evaluasi, yaitu diseleksi sumber jurnal yang berkualitas. Untuk mencari jurnal yang berkualitas ini tidak gampang. Banyak peneliti asal mengambil tanpa mengetahui kualitas jurnal tersebut bagaimana, dan solusinya yaitu kita harus mengecek jurnal kita terlebih dahulu sebelum kita pilih. Nah, misalnya bisa kita cek di Sinta untuk jurnal Indonesia. Hasil Sinta 1-4 adalah jurnal dengan kualitas baik. Lalu jika menggunakan jurnal internasional, bisa juga menggunakan situs SJR di mana jurnal dengan nilai Q1 dan Q2 adalah jurnal dengan kualitas yang baik. Nah, tahap ketiga yaitu identifikasi topik, diskusi, dan gap. Di mana artinya dalam gap itu ada kesenjangan antara data informasi yang dicari. Jadi kita harus memilah mana pertanyaan yang sudah terjawab, mana yang belum dalam literatur tersebut. Nah, untuk masalah dalam tahap ini biasanya para peneliti malah menjawab hal yang sudah dijawab dalam penelitian tersebut. Ini adalah masalah yang paling sering muncul dalam tahap ini. Solusinya, para peneliti dapat melihat saran yang biasanya di akhir jurnal, lalu lihat apa sarannya di dalam itu. Kita harus membaca saran tersebut. Misalnya saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dilakukan uji lebih lanjut mengenai bioaktivitas antioksidan dalam daun sirih misalnya. Bisa sebagai antiseptik, anti kanker, dan lain-lain. Itu sesuai dengan peneliti selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu outline the structure, di mana kita tuh harus menggaris besar sumber-sumber yang kita temukan. Untuk masalah yang sering terjadi dalam tahap ini yaitu jurnal yang kita temukan banyak, jadi bagaimana solusinya? Nah, peneliti ini tidak perlu membaca dari ulang sampai akhir ya, karena banyak. Jadi kita tuh pas kita baca sekali itu kita bisa menstabilo atau kita garis-garis besar tersebut di jurnal atau buku tersebut, sehingga saat membaca ulang itu tidak perlu membaca dari awal lagi karena kita udah tahu bagian mana yang penting, poin mana yang penting, dan keywordnya itu mana. Nah, tahap yang terakhir yaitu mereview. Nah, saat mereview biasanya rawan timbul terjadinya plagiarisme dari kata-kata yang kita buat baik. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya dengan gunakan aja jurnal internasional, sehingga dalam pengubahan atau translate-nya kan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi tidak akan terjadi plagiarisme karena yang satu menggunakan bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Nah, pasti berbeda dari jurnal internasional tersebut. Nah, di sini adalah kuncinya agar tidak terjadi plagiarisme. Setelah direview tulisan
Tulislah literatur tersebut sesuai dengan format lalu dikembangkan. Sekian dari saya, terima kasih.